Kalau kita mau dimuliakan orang, muliakan dulu kita kepada orang lain. Insya Allah hidup kita pun akan mulia. Itu. Begitu juga kita, ya, pelayanan kita di rumah sakit, ya, di puskesmas, yaitu apa? Bagaimana caranya kita disenangi nama orang? Kasih servis yang baik sehingga apa? Mereka itu senang dengan apa? Pelayanan kita, sehingga apa? Dia nggak akan bosan-bosan untuk datang ke puskesmas ini untuk berobat. Betul nggak? Yang saya hormati Ustadz Zainur Rahman Siti MR, atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Uj dari Wonoroto, Kecamatan Purworejo. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya saja dari keluarga besar Puskesmas Winong yang berbahagia pada sore hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah banyak memberikan kenikmatan pada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillah 80% ya bisa hadir. Ada beberapa teman yang karena ada kegiatan di luar kota sehingga tidak bisa hadir, namun nanti diusahakan akan mau nyusul mudah-mudahan. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz ya, yang telah meluangkan, yang telah kerso untuk bersilaturahmi di Puskesmas Winong dengan kajiannya, dan mohon maaf nanti banyak kekurangannya dari kami dalam menerima Ustadz. Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini adalah dikemas dalam paket Lokmin ya, jadi Loka Karya Mini Internal. Tema yang diangkat pada Lokmin kali ini adalah cukup bagus ya dan strategis sekali, yaitu penguatan diri untuk peningkatan mutu kinerja. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah penguatan diri. Apa itu penguatan diri? Yaitu proses pembelajaran untuk kita menguatkan mental, sikap, motivasi. Untuk apa kita kuatkan mental, sikap, motivasi kita? Adalah untuk menghadapi tantangan, menghadapi perubahan. Pada sore hari ini mari kita bersama-sama untuk penguatan diri dari Ustadz Uj. Mari kita belajar bagaimana konsep diri kita untuk membangun. Karena dari sumber daya yang ada, yang paling penting ada SDM. Jadi kita punya sumber daya untuk menjalankan organisasi puskesmas, ada keuangan, ada sarana prasarana, ada apalagi metode dan sebagainya. Tapi yang penting adalah SDM-nya. Ya, kita tidak punya uang, punya SDM masih bisa jalan. Tapi kalau punya uang, SDM-nya tidak berkualitas, maka akan terseok-seok. Jadi sore hari ini monggo bareng-bareng kita bimbingan, kita ngaji bersama dengan Ustadz Zainur Rahman atau Ustadz Uj nanti untuk menguatkan diri kita. Yang terhormat, yang saya hormati sama-sama pimpinan Puskesmas Winong, ya, terus berserta stafnya semua, para karyawan semua yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi di sini sudah dikatakan, tadi Pak pimpinan sudah menyampaikan penguatan diri untuk peningkatan mutu kinerja ini, Pak. Ya, tetapi di konteks kajian saya jadikan apa? Ramadan menjadikan manusia ajaib. Tahu ajaib nggak, Bu? Bukannya bisa hilang,
ya, bukannya bisa terbang, bukan, tetapi apa? Hidup kita ini penuh dengan keajaiban-keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi terlebih dahulu saya kasih waktu 2 menit dulu supaya Bapak dan Ibu fokus semua dengan materi saya. Ya, saya mau ngetes dulu fokusnya sampai di mana. Kalau seandainya saya tanya selamat pagi, ya, tepuk tangan 1 kali, bisa Bu? Ya. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3. Kalau malam tidur. Nggak boleh berisik. Oke, saya cuma tes dulu ya. Oke, biar kita fokus ya. Selamat siang. Malam. Nah, berarti belum fokus. Ya, belum fokus. Itu. Oke, coba kita fokus dulu, kita fokus ya. Walaupun waktunya ini mepet, tapi saya kasih benar-benar supaya seperti kayak seminar ya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, coba Ibu yang lagi goreng, lagi punya makanan di rumah, yang ditungguin suaminya di rumah, buang dulu pikirannya, tapi fokus di sini ya. Oh iya, saya belum bayar listrik nih. Udah fokus saya di sini, listriknya nanti dulu ya. Oke, di sini peningkatan mutu kerja ya, kinerja kita. Tetapi apa? Betul tadi kata Bapak pimpinan, yaitu apa? SDM-nya kita dulu yang harus kita benahi. Insya Allah nanti apa? Ini Puskesmas ini akan dipercaya masyarakat Sepurworejo. Karena apa? Pelayanannya luar biasa, bidannya luar biasa, dokternya ramah semua, cleaning service-nya ramah semua, sehingga apa? Masyarakat yang masuk ke sini merasanya nyaman. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, kalau kita ingin menjadi manusia ajaib, ya kembali lagi dengan manusia ajaib, kita harus butuh tahu konsep ilmunya. Saya punya ilmu namanya ilmu magnet rezeki. Apa itu magnet rezeki? Duduk, diam, rezeki datang. Mau atau tidak? Mau. Duduk aja dapat rezeki, apalagi kita bekerja, bergerak, ya, berusaha, sehingga rezeki itu akan berlimpah sama kita dahsyat dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau atau tidak? Ya, nah kita punya konsep magnet rezeki, yaitu apa? Di sini dijelaskan hidupnya penuh dengan keajaiban dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep dasar magnet rezeki. Kalau mau mendapatkan kupu-kupu, kenapa kita tidak membangun tamannya? Betul nggak? Kita mau dapat rezeki nggak, Bu? Setiap hari mau dapat rezeki berlimpah nggak? Kenapa kita harus kerja? Kenapa kita harus susah payah berusaha bertahan hidup? Kenapa kita nggak bangun tamannya saja? Kalau kita mau dapatkan rezeki, sehingga apa? Rezeki datang sendiri kepada kita, betul nggak? Nggak usah susah payah duduk diam, rezeki datang. Sudah saya buktikan Bapak Ibu. Saya dengan konsep ini membangun taman di rumah, saya duduk, alhamdulillah dalam 1 hari 30 juta masuk ke rekening saya. Tanya ini setiap hari ngikutin saya ini, supaya kupu-kupunya datang, ya harus kita bikin taman. Setuju nggak? Kepengen kupu-kupu, kepengen rezekinya, berarti apa? Rezeki kepengen nyamperin kita, berarti apa? Kita harus buat taman, sehingga apa? Kupu-kupunya datang. Ya, bangun taman. Ya, saat muncul bunga, datangnya apa? Kupu-kupu. Ini pasti. Ya, adalah kepastian sunatullah. Betul nggak? Setiap kita bangun taman, muncullah bunga, tiba-tiba apa? Yang datang apa? Kupu-kupu. Yang datang rezeki nyamperin kita. Karena apa? Kita sudah membangun taman. Sehingga apa? Rezeki nggak susah payah kita cari, rezeki yang nyamperin kita. Betul nggak? Contohnya, ada kiai. Kiai cuman duduk aja, nggak ngapa-ngapain, cuman ngajar aja, tapi mobilnya mewah, hartanya berlimpah. Karena apa? Dia sudah membangun taman. Kenapa kita dari pagi sampai sore kita kerja, kita mohon maaf, mobil aja kita nggak punya. Jangankan mobil, hutang kita di mana-mana, betul nggak?
Betul nggak Bu? Karena apa? Kita nggak tahu konsepnya, kita nggak bisa membuat taman, sehingga apa? Setiap hari yang kita fokus dalam diri kita yaitu apa? Bagaimana caranya kita kejar kupu-kupu, bagaimana caranya kita menangkap kupu-kupu. Tetapi apa? Kita tidak punya pikiran bagaimana caranya kita membangun taman kehidupan kita, sehingga apa? Kupu-kupu itu datang. Itu. Terus masih ada perasaan galau, gelisah, cemas kalau seandainya kita sudah punya taman, kita ingin bermain dengan salah satu kupu-kupu, ada nggak? Rasa cemas, khawatir? Nggak ada. Karena apa? Hilang satu kupu-kupu, datang ribuan kupu-kupu ke taman kita. Betul nggak? Prinsip membangun taman kekayaan, bagaimana caranya kita membangun taman kekayaan Bapak dan Ibu semuanya? Kepengen nggak? Halo? Yang duduk diam rezeki datang, yang nggak usah susah payah kita, ya duduk aja rezeki datang. Apalagi kita bekerja di Puskesmas Winong, lebih dahsyat lagi rezeki nyamperin kita. Ya, tepuk tangan semua Bapak Ibu. Ya, ini. Nah, bagaimana membangun taman kekayaan? Untuk membangun taman kebahagiaan atau taman kekayaan, yaitu apa? Fokus pada 3 hal. Ini penting banget dalam kehidupan nyata kita. Kalau Bapak dan Ibu menjalankan ini, insya Allah hutangnya akan lunas. Insya Allah hajat kita, ya cita-cita kita, pekerjaan kita, insya Allah akan bantu semua. Itu. Contohnya saya, mohon maaf Bapak Ibu, saya menjalankan ilmu ini, ya ini ilmu pasti. Ilmu yang sudah dikonsep sama para ulama, cuman kita nggak ngeh. Ya, saya menjalankan ilmu ini, alhamdulillah. Dalam tempo 2 minggu saya membebaskan tanah kurang lebih 200 juta, 1 hektar di Lampung untuk pembebasan tanah pondok pesantren Tahfidzul Quran. Dalam tempo 2 minggu. 2 minggu untuk mencari uang 200 juta, kira-kira apa? Bisa nggak kita? Nggak masuk akal. Tetapi apa? Ini Allah yang berkehendak. Itu. Nah, lalu bagaimana Bapak dan Ibu fokus pada 3 hal? Yang pertama, pikiran kita harus positif. Setuju? Kenapa hidup kita penuh dengan kesusahan? Kenapa kok jabatan kita nggak naik-naik? Kenapa rezeki kita kok nggak lancar-lancar? Kenapa kok atasan kita kok benci sama kita? Karena pikiran kita selalu negatif sama orang lain. Betul nggak? Halo? Bapak dan Ibu harusnya apa? Bagaimana caranya kita di sini, di dalam lingkup karyawan kita, bisa mengolah pikiran kita menjadi pikiran yang positif. Oh, ada pimpinan datang telat, tiba-tiba pikiran kita positif. Oh, mungkin di sana lagi penuh jalanannya, sehingga apa? Sampai sini terlambat. Enak nggak? Kalau kita punya pikiran positif, enak nggak? Tetapi kalau kita punya pikiran negatif, alah, mentang-mentang pimpinan emang begitu dia tuh, ya kan, datang emang sering telat, sok, betul nggak? Kok ketawa? Ya, itu nggak boleh. Kalau pikiran kita negatif sama pimpinan, insya Allah ya kehidupan nyata kita pun akan ikut negatif Bapak Ibu. Itu, ya. Makanya apa? Kok teman saya itu di sana ngapain mojok sendirian? Wah, jangan-jangan itu dia kan bendahara itu, megang uang. Pulangnya malam itu, wah kali aja dia tuh lagi ngitung pengeluaran supaya digede-gedein nanti buat dia masuknya. Nah, kita pikiran kita negatif. Sama teman saja negatif, apalagi sama orang lain. Itu. Bagaimana hidup kita penuh dengan keajaiban kalau kita pikirannya negatif. Itu. Yang pertama yaitu pikiran positif. Yang kedua, perasaan yang positif. Perasaan. Kita nggak boleh punya perasaan itu kok ngobrol berduaan tuh nguping tuh. Kayaknya ngobrolin saya. Iya, dia saya lagi digosipin sama dia tuh, kurang ajar tuh, ya kan? Padahal dia lagi ngomongin yang lain. Cuman dia bisik-bisik sama temannya, yang di sampingnya nggak dengar. Akhirnya yang di sampingnya tersinggung, merasa dirinya diomongin. Perasaannya negatif, bukan perasaan positif. Betul kan? Itu. Kenapa sih nih? Ya Allah, kok apa pimpinan saya kok diemin saya? Kenapa sih? Jangan kita punya pikiran negatif, perasaan kita langsung positif aja. Mungkin ibu pimpinan atau bapak pimpinan lagi kurang sehat, jadi kurang mood dia untuk menyapa kita. Enak gak? Halo? Kalau seandainya karyawan Puskesmas Winong seperti itu semua, luar biasa. Ya,
Karena apa? Pikirannya positif, perasaannya positif. Lalu yang ketiga, motivasi niat spiritual yang positif. Motivasinya jenengan datang ke tempat acara ini, motivasinya apa? Ya, motivasinya saya cuma mengikut pimpinan aja. Berarti apa? Mohon maaf, jenengan nanti pulang nggak akan dapat keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang apa? Kita ada yang datang ke pengajian tujuannya apa? Tujuannya cuma supaya bisa apa? Supaya bisa memperbaiki kehidupan kita. Padahal apa? Di sini bukan mencari solusi, tetapi jenengan datang ke sini tujuannya apa? Niat lillahi ta'ala, yaitu mencari ilmu, sehingga jenengan bisa mendapatkan keajaiban dalam kehidupan nyata jenengan. Itu, ya. Terus 3 hal inilah yang menjadi konsep dasar, yaitu apa? Membangun taman kita, Bapak Ibu. Begitu juga pikiran positif di rumah. Ya, suami nggak pulang-pulang, 1 minggu nggak pulang-pulang, nggak ngabarin. Terus pikiran si istri bilang, pikirannya jangan-jangan ini dia udah nyangkut lagi sama orang lain. Nggak boleh, karena pikiran itu doa. Tiba-tiba apa? Dikabulkan Allah. Tiba-tiba apa? Suami kita nikah lagi. Yang rugi siapa? Yang rugi istri apa suami? Istri. Ya, itu makanya apa? Begitu juga apa? Seorang suami nggak boleh namanya punya pikiran negatif sama istrinya. Nah, terus pikiran positif, pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa. Pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa. Pikiran bisa juga mengakibatkan diri kita jatuh sakit karena pikiran, betul nggak? Halo? Ya. Pikiran bisa mengakibatkan hidup orang itu stres, betul nggak? Pikiran bisa mengakibatkan apa? Orang itu jatuh stroke karena pikiran, betul nggak? Berarti pikiran jahat nggak? Jahat nggak? Kekuatan pikiran itu luar biasa, Bapak Ibu. Makanya apa? Di konsep ilmu magnet rezeki ada law of projection, yaitu apa? Apa yang kita pikirkan terjadi dalam kehidupan nyata kita. Pernah nggak Bapak dan Ibu membayangkan, ya Allah saya pengen durian nih, tiba-tiba pulang sampai rumah, ada durian, betul nggak? Pernah nggak begitu? Nah, itulah di dalam konsep ilmu magnet rezeki kita praktekkan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Nanti kita akan masuk yaitu di sesi terakhir, yaitu apa? Menjaga terumbu karang. Rezeki makhluk pasti dititip. Kita setiap hari dapat rezeki dari Allah nggak? Kita dari rezeki dapat dari Allah nggak, Bu? Ya, setiap hari kita makan rezeki dari Allah. Ya, setiap hari Allah kasih rezeki sama kita. Sekarang pertanyaan saya, di mana rezeki yang Allah titipkan kepada kita? Halo? Nah, itu. Coba sekarang gini, saya mau ajak apa game buat jenengan. Kalau seandainya saya bilang gajah kecil, coba begini tangannya. Gajah kecil, ya. Semut besar, ya. Gajah kecil, semut besar, ular pendek, ya. Ayam panjang. Coba tangannya, ya. Gajah, semut besar, ayam panjang, ular. Oke, fokus ya. Kita ajak main game. Ya, sekarang gini. Semut, ayam, ular, semut, gajah. Kenapa gajah kecil? Kenapa gajah itu kita bilang kecil? Kenapa Bapak Ibu? Tepuk tangan semua Bapak Ibu ya. Luar biasa. Kembali lagi ke materi kita, yaitu terumbu karang, rezeki makhluk dititip. Kita setiap hari makan rezeki Allah yang Allah kasih sama kita, betul nggak? Sekarang pertanyaan saya, kalau Allah tanya sama kita, manusia, di mana rezeki yang Allah titipkan kepada kamu? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak, Bu? Ya, rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu di mana? Ayo, setiap hari kita makan rezeki loh. Setiap hari kita makan
rezeki. Sekarang pertanyaannya, di mana rezeki yang Allah titipkan kepada kita? Halo? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, rezeki ini dititipkan di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain di sekitar kita. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan magfirah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ada dalam satu hadis, naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Wa amaluhu mudha'afun. Amal-amal orang yang berpuasa itu dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kita sholat sunnah dihitungnya sholat wajib. Sholat wajib kita dihitungnya berlipat-lipat kali kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Oleh karena itu apa? Yang tadi saya sampaikan, 3 hal ini bisa menjadi tolak ukur kita sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini kita sudah bisa melatih dan kita sudah bisa mengendalikan diri kita sehingga pikiran kita positif, perasaan kita positif, motivasi kita positif. Itu. Jadi apa? Puasa ini untuk mendidik diri kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Itu. Mumpung berapa hari lagi nih Lebaran? Berapa hari lagi? 6 hari. Yang kita pikirkan puasanya apa lebarannya? Yang benar. Ya, biasanya orang itu banyak mikirin apa? Lebarannya. Lebaran tinggal 6 hari lagi, yang dipikirin lebaran bukan puasanya. Padahal di detik-detik terakhir itulah yang Allah tunggu-tunggu untuk umat Nabi Muhammad untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Karena itu apa? Bapak dan Ibu manfaatkan waktu yang dikasih sama Allah demi kita mencapai apa? Mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan kepada Ustadz Zainur Rahman atau Ustadz Ucip, semoga tausiah beliau membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan harapan kami teman-teman semua siap untuk taman ya. Bangunlah taman baik di rumah maupun di puskesmas ya, insya Allah, dan merawat terumbu karang. Terumbu karangnya kita di rumah ada dan di puskesmas juga ada ya. Ya, silahkan merawat terumbu karang dan membangun taman. Ini akan menjadi magnet rezeki buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Ustadz Uce ya. Insya Allah besok berapa juta tadi? 30 juta langsung masuk ke rekening. Kelunting, suaranya bukan hanya kelunting nanti. Keludak. Ya. Baiklah teman-teman, ini ada sesi diskusi apa tidak ya? Tidak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mumpung ada Ustaz? Ya, silakan Mbak Feni. Ada yang mau saya tanyakan ya Ustaz. Tadi 3 hal untuk fokusnya itu tadi pikiran positif, perasaan positif. Itu kan berhubungan dengan hati. Hati itu susah untuk prakteknya itu susah. Penyakit hati itu banyak sekali, itu tergantung dari itu tadi Ustaz. Gimana cara kita untuk menata hati itu biar mempunyai pikiran positif, perasaan positif kepada orang lain. Karena untuk menata hati itu sangat-sangat susah. Prakteknya itu susah, ngomongnya yang mudah. Itu saja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berzikir mengingat Allah, hati kita pun akan tentram. Oleh karena itu apa? Kita dibohongin orang, senyumin aja. Kita dihina orang, senyumin.
Makanya apa? Materi ini sebenarnya ada banyak ya. Satu materi itu saya cukup menyampaikan 2 jam. Itu. Makanya apa? Kalau saya sampaikan di sini kurang maksimal. Itu ya. Nah, nanti kapan waktu bisa hadiri di majelis-majelis kajian-kajian saya atau seminar-seminar saya di Purworejo di sini, itu alhamdulillah kita dihadiri dari beberapa daerah ya, itu. Atau misalkan ikut di channel grup WA kami, nanti ada kajian-kajian magnet rezeki di situ. Nah, intinya untuk menata hati, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, yaitu apa? Dengan kita berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, hati kita enggak penuh suudzon sama orang lain. Ya. Suami jahatin kita, senyumin aja udah. Ya. Orang magnet rezeki itu apa? Selalu gampang legowo. Kita dibohongin orang, senyumin. Mohon maaf Bapak Ibu, saya alhamdulillah di bulan Februari terus terang saya dizolimin sama orang lain. Saya harus membayar uang 35 juta. Iya, tetapi apa? Istri saya sudah panik, masuk bayar apa? Udah, saya diam, saya bilang, udah bayar. Nanti Allah ganti. Kita senyum, kita ikhlas, kita baik sangka, nggak perlu suudzon, kita doakan orang yang jahatin kita. Insya Allah rezeki itu akan kembali lagi sama kita. Ya, makanya apa? Kalau orang ingin mendapatkan keajaiban, hati kita harus bersih, pikiran kita harus bersih, ucapan kita pun harus bisa kita jaga. Makanya ada disiplin kata di sini. Ya, ada konsep namanya disiplin kata. Makanya belajar banyakin istighfar. Mau marah, istighfar. Disakitin orang, istighfar. Ya Bu ya, itu ya. Pokoknya udahlah. Jangan jongkol sama orang, dalam hati nggak boleh dendam sama orang. Kalau dendam mohon maaf, ya rezeki jauh dari kita. Itu.